Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Novairawan, NIM 19040115, jurusan Teknik Mesin Usu dengan mata kuliah Manajemen Teknik kelas C. Kita akan membahas bab 6, kualitas statistik kontrol. Apa itu pengendalian kualitas statistik? Kontrol kualitas statistika atau SQC adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat statistik yang digunakan oleh profesional kualitas. Ada 3 kategori besar kontrol kualitas statistika. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, kontrol kualitas statistik dan pengambilan sampel penerimaan. Statistik deskriptif ini dapat membantu dalam menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu produk dan proses. Bagian dari statistik deskriptif yang pertama, mean, range, dan deviasi standar, dan distribusi data. Selanjutnya, metode pengendalian proses statistik. Ini menggunakan statistik deskriptif untuk memantau kualitas produk dan proses. Alat yang paling umum digunakan untuk memantau proses produksi adalah peta kendali. Yang pertama, mengembangkan diagram kontrol. Peta kendali adalah grafik yang menunjukkan apakah sampel data berada dalam rentang variasi umum atau normal. Yang kedua, jenis bagan kontrol. Digunakan untuk mengukur karakteristik produk apapun, seperti berat kotak sereal, jumlah coklat dalam kotak, atau volume air kemasan. Diagram kendali dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu variabel dan atribut. Bagan kontrol untuk variabel. Ini memantau karakteristik yang dapat diukur dan memiliki skala kontinu seperti tinggi, berat, volume, atau lebar. Yang pertama yaitu grafik rata-rata atau X-bar. Ini digunakan untuk memantau perubahan rata-rata suatu proses. Yang kedua, grafik R atau rentang. Ini memantau penyebaran atau variabilitas proses. Bagan kontrol untuk atribut. Digunakan untuk karakteristik kualitas yang dihitung daripada diukur dan bersifat diskrit dan memerlukan keputusan ya atau tidak sederhana. Jenis diagram yang dipakai yaitu P-chart, yaitu untuk mengukur proporsi yang rusak dalam sampel dan digunakan saat pengamatan ditempatkan di salah satu dari 2 kelompok. Yang kedua yaitu C-chart, digunakan untuk memantau jumlah pusat atau unit, contohnya jumlah makanan yang dikembalikan di restoran, jumlah perubahan warna pada satu kaki persegi karpet. Selanjutnya, kemampuan memproses. Aspek kritis dari kendali mutu statistik adalah mengevaluasi kemampuan proses produksi untuk memenuhi atau melampaui spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi produk sering disebut toleransi merupakan tentang preset dari karakteristik kualitas yang dapat diterima. Mengukur kemampuan proses dengan mengatur diagram kendali suatu proses tidak menjamin kemampuan proses. Untuk menghasilkan produk yang dapat diterima, proses harus mampu dan terkontrol. Selanjutnya, kualitas 6 stigma. Istilah 6 stigma diciptakan oleh Motorola Corporation pada tahun 1980-an. Ada 2 aspek dalam menerapkan konsep 6 stigma. Yang pertama, penggunaan alat teknis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab masalah data sipol. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Pendekatan 6 stigma diatur dalam pencatatan 5 langkah yang dikenal dengan DMAIC, yaitu yang pertama, define, itu mendefinisikan masalah kualitas dari proses tersebut. Yang kedua, measure, mengukur kinerja proses ini. Yang ketiga, analyze, analisis proses untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas. Yang keempat, improvement, yaitu memperbaiki proses dengan menghilangkan akar penyebab masalah. Yang kelima, kontrol, yaitu kontrol proses untuk memastikan peningkatan terus berlanjut. Selanjutnya, penerimaan sampling, mengacu pada proses pemeriksaan secara acak sejumlah item dari satu lot untuk menjaga kualitas produk. Tujuan penerimaan sampel adalah untuk menentukan kriteria penerimaan atau penolakan berdasarkan ukuran lot, ukuran sampel, dan tingkat kepercayaan. Jenis rencana pengambilan sampel. Yang pertama, rencana pengambilan sampel. Yang kedua, kurva karakteristik atau OC. Dalam OC ada beberapa, yaitu tingkat kualitas yang dapat diterima atau LQL. Yang kedua, lot toleransi persen cacat atau LTPD. Kemudian selanjutnya mengembangkan kurva OC. Yang terakhir yaitu kualitas keluar rata-rata atau AOQ. Selanjutnya, implikasi bagi manajer. Beberapa keputusan penting yang harus dibuat saat menerapkan SPC. Yang pertama yaitu berapa banyak dan seberapa sering memeriksa. Pertimbangkan biaya produk dan volume produk. Kemudian pertimbangkan stabilitas proses. Kemudian pertimbangkan ukuran lot. Yang kedua, tempat memeriksa. Beberapa poinnya yang dianggap penting: material imbang dan produk jadi.
Selanjutnya, pengendalian kualitas statistik dalam layanan. Yang pertama, alat kendali mutu statistik atau SQC telah digunakan secara luas dalam organisasi manufaktur selama beberapa waktu, seperti pada perusahaan Motorola, Toyota, dan lainnya. Yang kedua, tetapi dalam organisasi jasa tertinggal dalam penggunaan SQC karena pengendalian kualitas memerlukan pengukuran dan sulit untuk mengukur kualitas layanan. Kemudian, cara untuk mengukur kualitas layanan yaitu dengan merancang pengukuran yang dapat diukur dari dimensi penting dari layanan tertentu. Baik, selanjutnya pengendalian kualitas statistik di seluruh organisasi. Alat SQC membutuhkan masukan dari fungsi lain untuk mempengaruhi keberhasilan dan evaluasi tugas. Terutama pemasaran memainkan peran penting dalam menetapkan standar kualitas produk dan layanan. Keuangan merupakan bagian integral dari proses pengendalian kualitas statistik. SDM menjadi lebih penting dengan menerapkan metode TQM dan SQC seiring dengan perubahan peran pekerja. Kemudian sumber informasi adalah fungsi yang membuat banyak informasi yang dibutuhkan untuk SQC dapat diakses oleh semua yang membutuhkannya. Sekian dan terima kasih dari saya.